Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam hormat untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, dimanapun berada. Mohon jangan digeser dulu, tahan sebentar jempolnya, letakkan dulu aktivitas lain, dan mari kita duduk tenang sejenak. Karena apa yang akan saya sampaikan kali ini bukan sekadar informasi lewat yang bisa didengar sambil lalu, melainkan sebuah pembahasan mendalam, panjang, dan sangat krusial menyangkut nasib serta dapur kita bersama. Saya menyusun penjelasan ini bukan untuk menambah kebisingan atau sekadar mengejar views dengan judul yang mentereng, tapi isinya kosong melompong. Sama sekali bukan itu tujuannya. Karena saya tahu persis betapa lelahnya Bapak dan Ibu setiap hari disuguhi kabar yang simpang siur di grup WhatsApp, potongan video TikTok yang bikin jantung berdebar kencang karena harapan palsu atau judul berita yang seolah-olah memberikan angin segar padahal isinya nol besar. Saya mengerti, sangat mengerti bahwa setiap kali ada notifikasi masuk yang menyebut kata THR, gaji 3As, kenaikan gaji, atau pesangon pensiunan. Rasanya ada desiran darah yang berbeda, ada harapan yang melambung tinggi, namun di saat yang sama ada rasa takut yang begitu besar. Kalau-kalau ini hanya akan berujung pada kekecewaan yang menyakitkan lagi seperti yang sudah-sudah. Bagi para pensiunan ASN maupun Bapak Ibu yang mengabdi pada negara, uang pensiun atau tunjangan itu bukan sekadar deretan angka digital di buku tabungan yang bisa dilihat sambil tersenyum, melainkan nyawa penyambung hidup. Uang itu adalah jatah untuk beli obat rutin yang harganya makin mahal untuk beli beras dan lauk pauk sehari-hari untuk bayar listrik. Dan kadang-kadang kita juga ingin bisa menyisihkan sedikit untuk memberi uang jajan kepada cucu yang datang berkunjung di akhir pekan. Oleh karena itu, as Wack Malin State Gwilani, berbicara apa adanya dengan landasan data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan katanya-katanya atau ramalan yang tidak berdasar. Saya sudah membedah dokumen-dokumen resmi pemerintah, membaca lembar demi lembar nota keuangan yang tebalnya ratusan halaman itu, serta menelaah arah kebijakan fiskal negara supaya Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang utuh, jernih, dan tidak lagi terombang-ambing oleh berita bohong yang jahat. Mari kita mulai perjalanan panjang penelusuran fakta ini dengan menengok kembali fondasi dasar yang sudah terjadi. Kita ingat betul tahun lalu Bapak Presiden secara langsung tegas dan jelas menyampaikan pidato kenegaraan mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR. Dan dalam pidato yang sangat dinanti-nantikan itu ditegaskan bahwa bagi para pensiunan besaran THR diberikan setara dengan uang pensiun bulanan yang diterima. Artinya apa yang Bapak Ibu terima setiap tanggal 1 itulah yang menjadi patokan dasar nominal THR, sebuah kebijakan yang adil dan sudah terlaksana dengan baik sebagai bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang Bapak Ibu sekalian. Ini adalah fakta sejarah, bukan asumsi. Dan dari fakta inilah kita akan melangkah untuk melihat bagaimana nasib dan peluang di tahun 2026 mendatang. Pertanyaan besar yang kini menggantung di benak kita semua. Apakah THR tahun ini dan tahun depan masih akan ada? Apakah nasib pensiunan masih diperhatikan? Apakah guru-guru ASN, anggota TNI, personel Polri, dan pegawai PPPK masih masuk dalam skema prioritas anggaran negara? Atau jangan-jangan di tengah isu ekonomi global yang tidak menentu, pos anggaran untuk kesejahteraan kita ini diam-diam dicoret atau dikurangi demi menjawab keraguan yang menyiksa ini? Saya tidak mau menggunakan perasaan atau firasat. Saya langsung membuka kitab suci anggaran negara, yaitu buku Du Nota Keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN untuk tahun anggaran 2026. Sebuah dokumen super tebal, setebal 392 halaman yang disusun oleh tim ekonomi terbaik pemerintah. Tentu saja mustahil saya membacakan seluruh isinya di sini karena bisa-bisa kita baru selesai besok pagi, tapi saya sudah melakukan kerja keras itu untuk Bapak Ibu. Saya sudah menyaring, memeras, dan menandai bagian-bagian paling vital yang berkaitan langsung dengan dompet dan kesejahteraan Bapak Ibu. Di dalam dokumen tersebut, khususnya pada bab yang membahas belanja negara, terdapat rincian mengenai pos belanja kementerian dan lembaga KL yang direncanakan bersumber dari penerimaan murni negara. Dan di sana tertulis kalimat emas yang perlu kita garis bawahi tebal-tebal, yaitu manfaat pemenuh titen wingspalp, pemimba membiasahan dan kesejahteraan apor.
Dan perhatikan baik-baik, secara eksplisit disebutkan bahwa komponen ini mencakup alokasi untuk tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13. Kalimat ini mungkin terdengar teknis dan membosankan bagi sebagian orang. Tapi bagi kita, kalimat ini adalah oase yang menyejukkan, karena ini adalah bukti hitam di atas putih bahwa negara masih memasukkan THR dan gaji 13 dalam perencanaan belanja wajib mereka. Negara tidak melupakan kewajibannya, dan slot anggaran itu sudah disiapkan kamarnya dalam berangkas negara. Namun saya mohon dengan sangat, meski kabar ini menenangkan, jangan dulu kita melompat ke girangan atau langsung berbelanja dengan kredit karena merasa uang sudah pasti di tangan. Kita harus menjadi pensiunan dan aparatur yang cerdas serta dewasa dalam memahami mekanisme birokrasi. Any engagement med de embrana med stämmeståndstjejer automatiskt på ATM, TAR, då en glad true liga topasna tiak trinel sing stengam kemarin. Di mana pencairannya harus menunggu kunci pembukanya, yaitu peraturan pemerintah CPP atau peraturan presiden perpres yang baru akan diterbitkan oleh presiden, yang menjabat pada tahun berjalan biasanya beberapa minggu menjelang bulan suci Ramadan. Jadi meskipun di dokumen anggaran tahun 2026 sudah disebut-sebut, selama Presiden belum menandatangani PP resminya, maka secara hukum statusnya belum 100% final. Inilah kenapa kita selalu berada dalam posisi menunggu setiap tahunnya. Karena THR itu sifatnya kebijakan tahunan, policy-based, bukan gaji pokok, yang otomatis melekat dan cair rutin. Dia terpisah dari struktur gaji bulanan biasa. Dan itulah sebabnya kita harus selalu memantau berita resmi dari istana, bukan dari grup Facebook yang tidak jelas adminnya. Kabar baiknya adalah jika kita melihat pola kebijakan pemerintah selama 1 dekade terakhir, tak pernah sekalipun merchant mentalitas yang exting na yuta keuangan. Apalagi ini menyangkut hajat hidup jutaan abdi negara, sehingga indikasinya sangat kuat, bisa dibilang 99% bahwa kebijakan THR dan gaji 13 untuk tahun 2026 akan tetap dilanjutkan dan dicairkan sesuai tradisi. Sekarang mari kita bicara soal waktu, pertanyaan sejuta umat yang selalu mampir di kolom komentar dan pesan pribadi saya. Kapan THR 2026 cair, Pak? Mari kita berhitung menggunakan kalender dan logika berdasarkan penanggalan Masehi dan Hijriyah Hari Raya Idul Fitri Mapsendi 64. Hijriyah diperkirakan akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Tentu saja ini hitungan kasar di atas kertas, karena kepastian tanggal 1 Syawal tetap harus menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama, yang biasanya melibatkan pengamatan hilal di seluruh Indonesia bisa maju sehari atau mundur sehari. Nah, jika kita berkaca pada pola pencairan THR dari tahun ke tahun, Kementerian Keuangan hampir selalu menetapkan kebijakan pencairan mulai H10 10 hari kerja sebelum hari raya. Tujuannya jelas agar uang tersebut bisa berputar di masyarakat, bisa dipakai untuk persiapan mudik, beli baju lebaran, dan menggerakkan ekonomi daerah sebelum libur cuti bersama dimulai. Jadi jika lebaran jatuh pada 21 Maret 2026, maka hitungan logisnya adalah THR akan mulai dicairkan ke rekening Bapak Ibu sekitar tanggal 11 Maret 2026. Bisa bertahap tergantung kesiapan satuan kerja masing-masing, namun rentang waktunya tidak akan jauh dari tanggal tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah prediksi berbasis data historis dan kalender, bukan bocoran orang dalam atau janji manis. Karena tanggal pastinya tetap harus menunggu pengumuman resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atau penggantinya nanti di tahun 2026. Lalu siapa saja yang berhak menerima rezeki tahunan ini? Mengacu pada aturan tahun-tahun sebelumnya yang kemungkinan besar tidak akan banyak berubah. Penerima manfaat THR 26 mencakup keluarga besar abdi negara mulai dari ASN aktif, PNS dan PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara hingga pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, dan penerima tunjangan janda duda. Khusus untuk Bapak Ibu guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, baik yang sudah bersertifikasi maupun yang belum, juga tetap menjadi perhatian pemerintah. Di mana komponen THR biasanya mencakup tunjangan profesi guru TPG bagi yang sertifikasi atau tambahan penghasilan, tamsil, bagi yang non-sertifikasi tentunya jika anggaran daerah mendukung dan aturan pusat mewajibkannya. Sampai di sini kita sudah mengupas tuntas soal THR. Sekarang mari kita beralih ke topik kedua yang jauh lebih sensitif, lebih panas, dan seringki memicu perdebatan sengit, yaitu isu kenaikan gaji pensiunan.
Saya tahu banyak sekali pesan yang masuk bertanya dengan nada tidak sabar, kenapa belum ada info kenaikan gaji pensiunan lagi? Atau ada juga yang melempar isu, katanya gaji pensiun naik 12% lagi. Bahkan ada yang bilang 16%. Angka-angka ini memang terdengar sangat menggoda. Siapa yang tidak ingin gajinya naik drastis di tengah harga beras dan cabai yang melambung? Tapi mari kita dinginkan kepala dan kembali berpijak pada bumi kenyataan. Kita tidak mau hidup dalam angan-angan kosong. Kita harus melihat apa kata Taspen, lembaga yang ditunjuk negara untuk mengurusi uang pensiun kita. Ketika ditanya soal isu kenaikan gaji ini, pihak Taspen memberikan jawaban yang sangat normatif, namun tegas bahwa hingga detik ini mereka belum menerima surat edaran keputusan presiden atau regulasi apapun dari pemerintah pusat terkait kenaikan gaji pensiun untuk tahun anggaran mendatang. Staffing menemu in bisatro dan hanya memal informasi pribadi trip. Apa artinya jawaban Taspen ini? Artinya, sampai saat saya berbicara sekarang, tidak ada satu lembar pun dokumen negara yang menyatakan gaji pensiun akan naik lagi. Tidak ada persentase kenaikan yang sudah diketok palu. Tidak ada tanggal pencairan rapelan yang dijanjikan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada judul video di YouTube atau artikel berita online yang bombastis menulis Alhamdulillah gaji pensiun naik 16% cair Maret 2026. Saya mohon dengan sangat curigailah itu sebagai hoa atau berita bohong yang dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mencari keuntungan dari klik Bapak Ibu. Mari kita luruskan faktanya. Saat ini gaji pensiun PNS masih mengacu pada aturan terakhir yang sah, yaitu peraturan pemerintah. PP nomor 8 tahun 2024, belum ada revisi, belum ada PP nomor sekian tahun 2025 atau 2026 yang menggantikannya. Kenaikan gaji terakhir yang kita nikmati adalah sebesar 12% yang ditetapkan itu tahun 2024 lalu. Dan selama belum ada aturan baru, maka nominal itulah yang akan terus Bapak Ibu terima setiap bulannya. Mungkin ini bukan kabar yang ingin Bapak Ibu dengar, mungkin ini mengecewakan, tapi tugas saya di sini adalah menyampaikan kebenaran yang pahit daripada memberikan kebohongan yang manis namun menyesatkan. Kebenaran seberapapun tidak enaknya akan menyelamatkan Bapak Ibu dari perencanaan keuangan yang salah. Bayangkan jika Bapak Ibu sudah berhutang karena yakin gaji akan naik padahal tidak. Itu akan menjadi bencana keuangan rumah tangga. Masih ada satu isu lagi yang lebih liar dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan di warung kopi maupun grup pensiunan, yaitu isu tentang pesangon pensiunan atau pesangon reformasi pensiun. Narasi yang beredar sungguh luar biasa menggiurkan. Katanya pensiunan akan mendapatkan pesangon tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah yang dibayarkan sekaligus lomsom sebagai dampak dari perubahan sistem pensiun. Kalimat-kalimat seperti siap-siap pensiunan dapat rezeki nomplok atau dana pesangon segera cair. Begitu mudah menyentuh titik lemah kita yang sedang butuh dana segar. Tapi justru disinilah letak bahaya terbesarnya. Harapan yang dibangun di atas pondasi pasir pasti akan runtuh. Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah, apakah ada dasar hukumnya? Apakah ada undang-undang yang mengatur pemberian pesangon bagi pensiunan yang sudah purna tugas bertahun-tahun lalu? Jawabannya tegas, tidak ada. Bukan hanya belum cair, tapi aturannya pun tidak ada. Bahkan wacananya di tingkat rapat kabinet pun belum pernah terdengar secara resmi. Isu ini muncul karena kesalahpahaman atau pelintiran informasi mengenai rencana reformasi dana pensiun fully funded yang sedang digodok pemerintah. Perlu Bapak Ibu ketahui dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan memang disebutkan arah reformasi pensiun. Tetapi reformasi itu ditujukan untuk ASN baru new entrants dan perbaikan skema untuk PNS yang masih aktif existing. Tidak ada satu klausul pun yang menyebutkan pemberian pesangon rapelan untuk pensiunan lama. Sistem pensiun kita saat ini adalah pay-to-go, di mana manfaat pensiun dibayarkan bulanan dari APBN berjalan. Negara memilih sistem ini untuk menjamin keberlanjutan hidup. Bapak Ibu bayangkan jika diubah menjadi pesangon sekaligus tanpa persiapan. Mungkin uang itu akan habis dalam sekejap untuk konsumtif, dan setelah itu pensiunan tidak punya pegangan bulanan lagi. Nah, itu sangat berisiko. Taspen sendiri sudah berkali-kali memberikan klarifikasi membantah isu pesangon ini. Mereka menegaskan bahwa tidak ada program pesangon bagi pensiunan PNS dan segala informasi yang mengatakan sebaliknya adalah tidak benar. Jadi kesimpulannya sangat jelas.
Tidak ada regulasi pesangon, tidak ada dana yang disiapkan untuk pesangon pensiunan lama, dan tidak ada rencana pemerintah ke arah sana dalam waktu dekat. Isu ini ramai semata-mata karena ada pihak yang memanipulasi istilah reformasi pensiun untuk menipu Bapak Ibu. Reformasi pensiun adalah tentang bagaimana negara mengurangi beban APBN di masa depan dengan mengubah skema iuran bagi pegawai baru, bukan bagi-bagi uang kaget untuk pegawai lama. Saya mohon Bapak Ibu mengerti perbedaan mendasar ini agar tidak lagi menjadi korban harapan palsu. Sampai di titik ini kita sudah membahas 3 pilar utama. THR dan gaji 13 yang berpeluang besar cair, kenaikan gaji pensiun yang belum ada aturan barunya, dan isu pesangon yang ternyata hoax. Lantas bagaimana sikap terbaik yang harus kita ambil sebagai pensiunan yang bijak di tengah gempuran informasi ini? Membawa ketahuan X itu tentang manajemen hati dan manajemen informasi. Kita harus sadar bahwa di era digital ini tidak semua yang viral itu benar dan tidak semua yang penting itu viral. Seringkali info resmi dari pemerintah itu bahasanya kaku, membosankan, dan tidak menarik untuk dibaca. Sementara HOA dikemas dengan bahasa yang emosional, singkat, dan menjanjikan surga. Jangan merasa bodoh jika pernah tertipu karena HOA memang dirancang untuk memancing emosi kita, memanfaatkan kelelahan kita dalam menunggu kabar baik. Prinsip pegangan kita haruslah saring sebelum sharing dan no regulasi, no party. Artinya kalau menyangkut uang negara APBN, kuncinya cuma satu, peraturan resmi. Selama belum ada peraturan pemerintah, PP atau peraturan presiden perpres yang bisa kita unduh dan baca sendiri, anggaplah semua kabar itu sebagai angin lalu. Kalau ada tetangga atau teman di grup WhatsApp bilang, sudah A1 pasti cair, mintalah bukti dokumennya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan nomor peraturannya, simpan saja info itu untuk diri sendiri dan jangan disebarkan lagi. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan bersyukur dengan apa yang sudah pasti di tangan. Faktanya, gaji pensiun bulanan Bapak Ibu masih mengalir lancar, tidak pernah telat, dan itu adalah berkah yang luar biasa dibanding banyak orang lain yang tidak punya jaminan hari tua. Faktanya, THR dan gaji 13 masih dianggarkan untuk tahun depan. Faktanya, negara tidak bangkrut dan masih mampu membayar hak-hak Bapak Ibu. Harapan yang realistis untuk 2026 adalah keberlanjutan continuity, bukan lonjakan drastis. Negara mungkin belum bisa memberikan kenaikan gaji setiap tahun atau memberikan pesangon miliaran, tapi negara menjamin bahwa hak bulanan Bapak Ibu tidak akan dipotong atau dihentikan. Tiba-tiba reformasi yang dilakukan pemerintah adalah upaya jangka panjang agar anak cucu kita yang menjadi ASN nanti punya sistem pensiun yang lebih sehat, bukan untuk memberikan kekayaan instan saat ini. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih proaktif dalam memverifikasi berita. Jangan menunggu disuapi. Jika ada kabar tentang Taspen, buka HP, cari akun Instagram atau Facebook resmi Taspen yang ada centang birunya. Atau kunjungi website mereka, atau kalau perlu datang ke kantor cabang Taspen terdekat untuk bertanya langsung kepada petugas. Edukasi juga pasangan dan teman-teman sesama pensiunan agar rantai HOA ini bisa putus di kita. Daripada menghabiskan energi untuk berharap pada uang pesangon yang tidak pasti, lebih baik kita fokus mengatur uang pensiun yang ada agar cukup. Which kenceria masting kembang affairing a putik semeniknat return virus dengan telik matlan mayals. Ketenangan hati itu jauh lebih mahal harganya daripada sekedar janji manis yang tak kunjung nyata. Saya mengerti penjelasan ini sangat panjang. Mungkin Bapak Ibu lelah membacanya, tapi percayalah panjang lebar ini diperlukan agar tidak ada satu detail yang terlewat, agar tidak ada celah untuk salah tafsir. Ini bukan soal isu ringan, ini menyangkut kelangsungan hidup. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, izinkan saya merangkum poin-poin kunci agar Bapak Ibu bisa mengingatnya dengan mudah. Pertama, THR dan gaji 13 tahun 2026 diprediksi kuat akan tetap ada dan cair karena sudah masuk dalam pos belanja pegawai di kerangka APBN dengan perkiraan cair sekitar Maret 2026. Kedua, sampai hari ini belum ada keputusan atau aturan baru mengenai kenaikan gaji pensiun, sehingga yang berlaku masih aturan lama tahun 2024. Ketiga, isu pesangon pensiunan adalah tidak benar, tidak ada dasar hukumnya, dan sudah dibantah oleh Taspen. Jadi, jangan diharap-harapkan lagi. Keempat, jadilah pensiunan yang cerdas, kritis, dan sabar. Selalu cek sumber berita dan jangan mudah terprovokasi.
Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bertahan membaca sampai kalimat terakhir ini. Itu menandakan Bapak Ibu adalah orang yang peduli pada kebenaran dan tidak mau asal ikut arus. Semoga penjelasan yang panjang dan daging semua ini bisa menjadi pelita di tengah kegelapan informasi, bisa meredakan rasa was-was di dada, dan membuat tidur Bapak Ibu malam ini lebih nyenyak, karena sudah tahu mana yang fakta dan mana yang dusta. Kita doakan bersama agar negara kita tetap punya anggaran yang cukup untuk mensejahterakan para purna bakti. Dan semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah. Kalau nanti ada perkembangan aturan baru, ada PP baru yang benar-benar terbit, saya berjanji akan segera mengabarkannya lagi dengan analisis yang sama, jujurnya. Sampai jumpa di Sim and Debate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.